Sciencebase.com dapat digunakan untuk keperluan riset ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi jurnal. Nah, ini bisa dilihat ada 3, yaitu ada standard, high quality, atau deep review. Bisa disetting sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Nah, kemudian ada juga di Sciencebase ini tuh ada beberapa fitur yang atau tools yang bisa berguna juga, yaitu ada chat with PDF. Ini semua jawaban bisa di backed by citations. Ada bantuan AI writer, write new research papers assisted by AI, ada literature review, ada discover new papers for your research, ada find topics, ada extract data. Ini bisa ngebantu buat nge-extract summary, conclusions, and findings dari PDF. Ada bantuan paraphraser, ada bantuan citation generator, AI detector, dan juga ada bantuan mengubah riset kita dalam bentuk PDF menjadi video reel yang berdurasi pendek. Nah, ini query-nya ini bisa memakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa non-bahasa Indonesia. Nah, ini saya akan lebih milih dulu ke versi standar aja untuk isi. Ketika udah memasukkan query ini, kita tinggal search. Nah, untuk kalau misalkan Sciencebase ini, dia jawabannya lebih menekankan kepada papers ya, artikel jurnal, daripada ke web. Nah, ini udah dikasih tahu ada jawaban dari punya kita, yaitu Sustainability Development in Education. Ini adalah jawabannya yang bisa dirangkum oleh Sciencebase dan bisa diambil dari top 5 berdasarkan penilaiannya Sciencebase sendiri. Ini bisa kita lihat ada definisinya Sciencebase untuk sustainable development itu apa, kemudian ada importance misalkan sustainable untuk educationnya seperti apa, integrasinya ke dalam kurikulum pendidikan, challenges, solutions, dan semacamnya. Nah, ini bisa di back dengan adanya citasi. Kalau misalkan dari laman ini, laman intisarinya ini pengen baca lebih lanjut citasi yang diperlihatkan di sini, ini bisa diklik aja. Nah, ini bahkan merujuknya dari sini. Nah, ini untuk bisa kalian lihat papersnya itu ada tampilannya, ada 10. Ini 10 awal. Kemudian dari masing-masing jurnal artikelnya ini juga dari Sciencebase itu diberikan insights-nya, itu membicarakan tentang apa dari masing-masing papers, ada di sebelah kolom ini. Ini bisa kalian lihat baru ada 10 dengan masing-masing insights atau garis kasarnya dari masing-masing jurnal, bukan garis besar ya, karena kalau garis besar itu biasanya ada di bagian abstrak dari sebuah research paper. Nah, ini adalah top 10-nya. Jika misalkan dari papersnya ini mau tahu lebih banyak lagi tentang sustainability development in education, bisa tinggal load more papers aja. Maka nanti Sciencebase akan mengeluarkan lebih banyak kalau kita mengklik load more papers. Nah, kita akan mencontohkan misalkan untuk bagian nomor 1 ini, untuk yang theory 2023, misalkan ini mau kalian lebih tahu banyak atau
mau mendapatkan PDF-nya caranya seperti apa, tinggal diklik aja di title-nya. Nah, kalau misalkan kita pengen mendapatkan PDF-nya, ini ada 3 cara dari size. Kalau minta bantuan dari Scyspace, bisa pertama adalah klik request PDF, atau kita bisa copy title-nya, kita pindahkan ke Google. Ya, kita tahu ini ditaruh di publisher atau di jurnal apa. Kemudian bisa kita cari. Nah, ini karena judul artikelnya ini general term, bisa ditambahkan lebih spesifik, kita persempit, kita tambahkan autornya. Ternyata kita bisa mendapatkannya dari sini, dari SearchGate. Tapi kebanyakan sih tidak open access. Nah, jika kita tidak ternyata tidak open access, ya berarti mau nggak mau harus melakukan cara lain, gimana cara mendapatkan artikel yang kita target. Nah, kebetulan untuk yang artikel Sustaining Educating Sustainability yang ditulis oleh Anuradha R. Tiwari ini open access, jadi kita bisa langsung download aja di situs aslinya, ternyata ditaruh di ResearchGate. Nah, kita balik lagi fokus ke artikel Tiwari ini di Scyspace. Nah, ini ada kolom chat yang bisa dilihat di layar, ada di bagian sini, chat with paper sebelah kiri. Ada juga kolom chat langsung di sebelah kanan ini. Nah, di sini kalau untuk yang bagian chat with paper ini udah ada beberapa suggestion yang bisa kita mainkan kalau kita sedang tidak ingin membaca banyak-banyak artikel PDF-nya, karena kadang artikel jurnal itu bisa ada puluhan pages halaman. Jadi ini bisa minta bantuan aja di Scyspace untuk cara singkat kita baca suatu paper. Ini ada beberapa suggestion. Kalau di chat with paper ada explain abstract of this paper, sampai what are the contributions of this paper, atau mungkin bisa kita klik show more untuk Scyspace-nya mengeluarkan suggestion tambahan yang bisa meringkas waktu kita ngebaca satu artikel paper. Atau mungkin bisa di bagian pindah ke kanan ini, klik to start chat, kita pilih satu label ini, misalnya mau results, atau summarize introduction, atau mau methods used, atau mau yang lain, tinggal diklik aja. Mau tentang misalkan rangkuman artikel ini apa. Nah, ini di bagian chatnya ini kita bisa chat dengan PDF-nya ini, bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa non-Inggris ya. Kayak yang saya demonstrasikan, ini saya memakainya bahasa Indonesia. Kalau ini kita enter, jawabannya ternyata jawabannya masih tetap menggunakan bahasa Inggris. Ini dikarenakan artikelnya ini ditulisnya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kayak begini nggak masalah, jangan kaget, karena walaupun kita ngechatnya pakai bahasa kita sendiri, tapi ini menggunakan bahasa Inggris untuk artikelnya, maka Scyspace mengeluarkan jawabannya pun juga menggunakan bahasa Inggris.
Nah, kalau misalkan mau tambahan lagi, misalkan apa metode yang digunakan, nah enter, maka jawabannya akan bahasa Inggris lagi, tapi tetap tepat sasaran akan menggunakan methods used in the article. Nah, ini bisa dilihat kan sangat menghemat waktu kalian para user daripada membaca full artikel jurnalnya. Ini bisa ngebantu, sangat-sangat membantu. Nah, ini kalau misalkan kita mau jawaban chat size space-nya ini normal atau standard, kita matiin aja ke sebelah kiri, mungkin akan mengeluarkan hasilnya itu lebih pendek atau lebih dicerna. Tapi kalau pengen jawabannya agak sedikit deeper dan normal kriteria, ya tinggal nyalain aja high quality-nya. Mungkinkah kalau misalkan ini ada tombol untuk bahasa search language, kita cari ke bahasa Indonesia, apakah akan memberikan jawabannya dalam bahasa Indonesia? Mari kita coba, kita Indonesia pindah, kita pertanyaan baru, misalkan apa hasil dari artikel ini? Apakah akan mengeluarkan jawabannya dalam bahasa Indonesia setelah kita language yang kita berubah ke Indonesia di sini? Oh, ternyata berubah. Nah, ternyata bisa juga sesuai dengan bahasa query yang kita pakai, tinggal diubah ke language di tombol ini. Kemudian kalau misalkan dari artikel ini ingin di cite, kita tinggal pindahin ke cite aja. Kita pilih citation style-nya di sini apa, nanti akan diberikan tulisan yang sesuai dengan style yang kita pilih. Nah, ini bisa lihat di layar, bisa tinggal di export atau bisa tinggal di copy paste ke artikel yang sedang disusun oleh kita. Kalau misalkan pengen artikel ini dijadikan bentuk audio artikel, di sini ditawarkan namanya podcast, dibacakan. Kalau kalian seneng, bisa tinggal klik aja play as podcast. Fitur podcast ini tuh hanya tersedia jika size space-nya dalam berlangganan, karena kalau tidak berlangganan podcastnya tidak menyala. Nah, saya demonstrasikan sedikit gimana podcast ini bekerja. Kita tinggal klik aja, ditunggu beberapa seconds, beberapa detik. Nah, ini kalau sudah selesai, bisa lihat di layar, bisa kita mainkan. Welcome, folks. Nah, ini. Today we are discussing the crucial role of education for sustainable development, or ESD, in achieving a sustainable future. Nah, itu adalah contoh podcast dari artikelnya mengenai Tiweri. Dalam podcastnya ini itu biasanya hanya berdurasi pendek saja, dan isinya itu hanya hal-hal yang penting yang dijadikan podcast. Tentu saja ini podcastnya ini adalah AI, bukan orang beneran. Dan podcastnya ini tuh bisa juga kalau ingin didengarkan di local device milik kalian masing-masing, tinggal di download saja. Bisa kita lihat ke sebelah sini dulu. Nah, kita lihat literatur review.
Nah ini tuh tampilan ini, satu layar ini yang kalian lihat. Nah ini adalah literatur reviewnya. Di sini kan bisa dilihat ada paper suggestionnya yang bisa kalian pilih, yang bisa kalian baca. Kalau ingin dikecilkan, misalkan hanya ingin open access, ya bagian inilah yang harus diaktifkan. Nanti papersnya akan lebih konsentrasi open access. Atau kalau misalkan ingin di filter lebih banyak lagi dengan beragam pilihan seperti ini, ya tinggal kalian isi saja untuk memudahkan pencarian kalian tepat sasaran. Nah kemudian kalau misalkan untuk pengen paraphraser tulisan kita untuk di bagian size space ini, tinggal paraphrasenya ini tinggal write here or try a sample text kalau mau nyoba-nyoba paraphrase di size space. Kemudian nanti teksnya yang mau kita bantu paraphrase ini, ingin tone-nya akademik ya tinggal pilih akademik, kalau pengen fluent ya tinggal pilih fluent, pengen formal ya tinggal pilih formal, kreatif ya tinggal pilih kreatif, atau mungkin yang lain ya tinggal pilih aja dari pilihan yang dipunyai oleh size space ini. Nah kemudian jumlah panjang pendeknya paraphrase yang dikerjakan oleh size space bisa tinggal atur di bagian ini, tinggal dimain-mainin aja. Atau mungkin di variationnya ini tuh apakah pengen jauh atau dekat dengan dengan tulisan aslinya, tinggal dimain-mainin aja di 3 titik ini. Terus kemudian udah tinggal kalian paraphrase, hasilnya akan keluar di seperti kanan ini. Nah kemudian ada lagi kalau pengen size space citation generator, masukin aja apapun sumber yang dipakai, tinggal cari di copy paste di sini, cari di sini pun juga bisa kalau pengen lebih mudah ya, nanti muncul listnya di sini. Nah kemudian ada satu lagi yang bisa digunakan ke PDF to video, misalkan pengen dijadiin bagian presentasi tapi dalam bentuk video. Ini bagian depan ini adalah contohnya, nanti bisa bermain seperti ini. Detailed flowchart showcases the intricate connections between suppliers, laboratories, and hospitals, emphasizing the critical role of resource flow and cost management in healthcare operations. Cara kerjanya gampang aja, tinggal upload PDF. Misalkan kita mau yang ini, tinggal upload, tunggu beberapa menit. Nah ini kalau kalau lagi progress dia akan berbentuk masih jam pasir, tapi kalau sudah progresnya selesai dia akan berubah menjadi tanda play kayak gini. Kita tunggu sembari kita tunggu jam pasir ini selesai. Biasanya sih usually takes 1 minutes sampai 4 minutes untuk penyelesaian video. Nah sembari kita menunggu video ini selesai, size space dengan berbaik hati sudah juga mengeluarkan kalau butuh presentasi dalam bentuk PDF-nya. Ini bisa kita klik di sini. Nah ini adalah PDF buatan size space berdasarkan artikel yang kita punya. Bisa dilihat ini bentuknya seperti ini.
Nah, ternyata videonya pun sudah selesai. Kita bisa lihat video untuk yang artikel yang tadi, yang mindful consumption. Kita klik videonya, maka hasilnya seperti yang bisa kalian lihat di layar. Nah, ini untuk videonya pun juga singkat ya, dalam bentuk real, singkat, nggak panjang. Welcome to our presentation on mindful consumption, a transformative approach that is reshaping consumer behavior. Nah, ini adalah video yang dibuat oleh SciSpace. Jika ini kalian butuh dan kalian misalkan pengen kalian edit, replace presenternya yang dalam video ini dengan diri kita sendiri, bisa tinggal di download aja di bagian sini. Nah, ini akan download. Tinggal kalau misalkan kita yes kan, akan udah langsung terdownload. Kalau misalkan ingin diposting di X, ya tinggal dipencet aja. Kalau pengen yang Facebook, tinggal dipencet Facebook, atau LinkedIn, tinggal di LinkedIn, atau mau di selain 3 yang disebutkan, tinggal copy aja linknya, nanti bisa dimainkan di tempat yang dituju. Ya, begitulah tutorial beberapa fitur tools dari SciSpace yang bisa digunakan untuk keperluan kalian masing-masing. Semoga membantu dan penjelasan ini berguna.